Oke, izin memulai ya, Pak. Ya, silakan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, beserta Bapak Dadang juga selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah memberikan kelompok satu kesempatan untuk mempresentasikan mengenai pengelolaan satuan unit pendidikan. Sebelumnya, kami dari dari kelompok satu yang beranggotakan Elsa Dwi Herawati beserta saya Mutia Safira Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan satuan unit pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Bentar, ini sudah di-upload di itu ya, di Google Drive ya, supaya teman-teman bisa mengakses ya. Nanti untuk dibaca. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pengelolaan satuan unit pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara menyeluruh untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah menurut Diding Nurdin dan Imam Sibaweh 2015 halaman 45. Pengelolaan satuan pendidikan bermuara kepada mutu sekolah. Mutu sekolah mencakup input, proses, output, dan outcome. Tentunya diharapkan ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Siapapun pelaku dalam pengelolaan satuan pendidikan harus ada kesadaran diri untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi kehidupan nyatanya yang sekarang sedang dijalani. Kesadaran diri dari para pelaku pendidikan merupakan kunci keberhasilan yang memerlukan tindakan-tindakan konkret dan komprehensif. Tanpa tindakan-tindakan tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal dan tidak akan terarah dalam setiap tindakannya. Next. Tindakan yang konkret diperlukan dengan kesadaran diri dalam pengelolaan sekolah. Yang pertama itu menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah atau mencatat apa aja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Lalu meningkatkan kualitas guru-guru. Dan yang ketiga melakukan pembenahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada. Lalu memperkuat tenaga administrasi sekolah. Dan yang kelima membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Pengelolaan satuan pendidikan itu akan mempengaruhi mutu sekolah. Pengelolaan satuan unit pendidikan yang baik akan berpengaruh juga kepada mutu sekolah yang baik. Mutu sekolah itu bisa kita dapatkan dari input, proses, output, dan outcome. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis satuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Seperti contohnya Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar atau SD, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Sekolah Menengah Atas SMA, Madrasah Aliyah MA, Madrasah Aliyah Kejuruan MAK, dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contohnya dari pendidikan non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, kelompok belajar.
Dan ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dari pendidikan formal ini contohnya ada pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan sopan santun, sosialisasi dengan lingkungan. Landasan hukum pengelolaan satuan pendidikan itu ada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 dan 50. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 dan 51. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya ada manajemen pengelolaan satuan pendidikan. Fungsi pengelolaan sekolah untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan pemuatan pengerahan mental, pikiran, kemauan, dan perasaan dan tenaga jasmania untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Pada umumnya, fungsi manajemen sekolah yang digunakan yakni ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Menurut Hart R. Douglas, AM, PhD, Modern Administration of Secondary School, 1963, merumuskan tentang prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Ruang lingkup pengelolaan sekolah. Yang pertama itu pengelolaan sekolah yang bersifat fisik terdiri dari pengelolaan gedung, ruang guru, dan ruang belajar, pengelolaan meja dan kursi, guru serta siswa, ruang WC, ruang laboratorium, ruang administrasi, dan sebagainya. Yang kedua, pengelolaan sekolah yang bersifat non-fisik, terdiri dari kurikulum, jadwal pelajaran, hasil belajar, silabus, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Pengelolaan program pengajaran. Kepala sekolah bertanggung jawab pada segi edukatifnya lewat memimpin dan memberi supervisi pengajaran. Sedangkan wakil kepala sekolah sebagai pengelola pengajaran bertanggung jawab pada segi administratifnya. Tugas guru bertanggung jawab menyusun tujuan, melaksanakan proses belajar mengajar dengan memilih metode yang tepat, serta media pendidikan yang cocok. Pimpinan sekolah bertanggung jawab tentang pengadaan persiapan atau persediaan peralatan dan perlengkapan pengajaran, buku-buku pegangan yang cocok, dan materi lainnya dalam rangka memperkaya pengalaman belajar anak hendaknya disediakan pula. Pengelolaan kesiswaan. Orientasi pendidikan sekarang menitikberatkan perhatian kepada siswa sebagai objek didik dan subjek didik. Oleh karena itu, sekolah harus mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, mengetahui minatnya, mengetahui cita-citanya, dan sebagainya. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, materi selanjutnya itu ada implementasi pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan. Apa sih implementasi itu? Jadi, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu keputusan guna mencapai suatu sasaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi pengelolaan pendidikan merupakan operasionalisasi dari pengelolaan pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu ada mengenai pengelolaan kurikulum dan program pengajaran.
pengembangan kurikulum agar efektif dan program pengajaran dapat terjamin, maka kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara jelas dan terperinci dengan memperhatikan beberapa prinsip. Nah, prinsip-prinsipnya itu yang pertama, ada tujuan yang dihendaki harus jelas. Yang kedua, program harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir itu, harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah. Next. Selanjutnya itu ada pengelolaan tenaga kependidikan. Nah, kualitas program pendidikan ini tuh nggak hanya bergantung pada konsep-konsepnya aja, tetapi juga pada personil pengajar yang mempunyai keinginan dan kesanggupan untuk berprestasi. Nah, jika pengelolaan tenaga kependidikannya ini masih kurang, maka proses pendidikannya pun belum tentu akan berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, manajemen tenaga kependidikan itu harus mencangkup yang pertama, perencanaan pegawai, yang kedua, pengadaan pegawai, yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat, promosi dan mutasi, yang kelima, pemberhentian pegawai, yang keenam, kompensasi, dan yang ketujuh, penilaian pegawai. Next, selanjutnya itu ada pengelolaan kesiswaan. Nah, pengelolaan kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik di sekolah. Nah, dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan ini, sebagai kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab. Beberapa tanggung jawabnya itu, yang pertama ada kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, ada penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan kelas dan program studi. Yang ketiga, evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. Yang keempat, program supervisi untuk murid yang mempunyai kelainan pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa. Yang kelima, pengendalian disiplin murid. Yang keenam, program bimbingan dan penyuluhan. Yang ketujuh, program kesehatan dan keamanan. Dan yang terakhir, penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. Next itu ada pengelolaan dana atau keuangan. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan salah satu komponen produksi yang menentukan kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan, haruslah memperhatikan komponen utama manajemen yang meliputi pertama itu prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, serta prosedur pemeriksaan. Next ada pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik di sekolah, yaitu yang menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang menyenangkan bagi warga sekolah, sehingga menciptakan kesan yang baik sehingga warga sekolah itu nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, dengan tersedianya perlengkapan dan fasilitas belajar yang memadai di sekolah, diharapkan akan semakin meningkatkan semangat dan kualitas pendidikan di sekolah. Karena pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat memberikan kontribusi secara optimal pada jalannya proses belajar mengajar. Next itu ada pengelolaan hubungan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha dalam pembinaan pertumbuhan dan perkembangan siswa di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Next, itu ada pengelolaan layanan khusus. Layanan khusus ini diberikan sekolah kepada para siswanya dengan tujuan agar dengan tersedianya beberapa layanan ini akan menambah semangat dan motivasi belajar yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan prestasi belajarnya. Nah, jadi yang dimaksud manajemen adalah kewenangan untuk memberikan berbagai layanan khusus kepada siswanya untuk menambah semangat dan motivasi belajar siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Nah, selanjutnya itu ada hambatan dalam pengelolaan pendidikan.
Nah, hambatan dalam pengelolaan kependidikan ini dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan kewenangan penanganan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu ada masalah yang ada dalam wewenang guru. Masalah yang ada dalam wewenang guru ini meliputi cara pengaturan tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan format belajar, membina rapot yang baik dengan peserta didik, memberi pujian, memberi hadiah, atau barang kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan benar sebelum waktunya, menegur peserta didik yang mengganggu teman di sebelahnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah ini di antaranya itu pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin dan bila pada hari tersebut hujan lebat, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, meningkatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Di antaranya itu ada minum minuman keras di luar rumah, nonton film di luar batas umur yang sudah ditentukan, bergerombol di jalan dan membuat keributan, ngebut di jalan umum sehingga membahayakan pemakai jasa jalan yang lainnya, perkelahian antar sekolah, sampai kepada hal-hal yang bisa digolongkan lagi kepada kenakalan. Akan tetapi sudah masuk kejahatan seperti pencurian, penjamretan, penodongan dan pemerasan, serta yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Sebelum menutup presentasi, mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya ada 11 ya. Silakan semua mencatat. Tidak ada arah tuh yang mau tanya. Catat dulu aja. Ada Asia. Apa lagi? Arah Asia. Widiar. Sebutkan kelompok nama, kelompok berapa ya? Silakan. Saripudin, Irna, dan Saripudin Irna. Ya, silakan. Mulai di siapa dulu? Silakan. Nih moderator, silakan atur. Widiarti, Aisyah, Saripudin. Ya, silakan. Mungkin bisa dari Saripudin dulu, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Ya, jelas terdengar. Ya, di kelompok 2, izin bertanya terkait tadi dalam implementasi pengelolaan satuan pendidikan gitu. Jika salah satunya itu ada yang terganggu gitu atau tidak berjalan dalam implementasinya, apakah akan menghambat gitu ke pengelolaan satuan pendidikan yang lainnya? Itu saja, terima kasih. Tampung dulu pertanyaannya. Ya, ini ditampung dulu kan ya Pak? Iya, tampung dulu. Oke. Makasih Saripudin. Selanjutnya Irna, silakan. Saripudin kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya. Saya Irna dari kelompok 4. Izin bertanya. Terkadang dalam mengimplementasikan pengelolaan pendidikan itu terdapat hambatan, salah satunya pengembangan kurikulum yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta. Sedangkan di dalam program pengajaran terdapat prinsip program yang dikembangkan harus menyeluruh dan jelas pencapaiannya. Lalu bagaimana mengelola program kurikulum agar dapat diterima dan diimplementasikan walau belum sesuai dengan kemampuan siswa? Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irna. Selanjutnya silakan Widiarti. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Widiarti Dilestari dari kelompok 11. Izin bertanya. Pada pengelolaan satuan unit pendidikan itu kan tadi terdapat tindakan konkret ya. Nah, untuk tindakan konkret itu seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah sebagai seorang tenaga pendidik? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Widiarti. Pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya ada Ara, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar gak ya? Ya. Silakan Ara, kelompok berapa? Oh iya, saya dari kelompok 7, Pak. Ya. Ya, saya izin bertanya. Untuk pertanyaannya, menurut kalian, tadi disebutkan bahwa kepala sekolah itu kan bertugas atau bersikap sebagai supervisi pengajaran ya. Nah, ketika ada salah satu guru dari sekolah tersebut yang tidak melaksanakan proses belajar mengajar dengan semestinya, nah bagaimana sikap seharusnya diambil oleh kepala sekolah sebagai supervisi pengajaran tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima Ya, kasih kepada berikutnya. Ara. Selanjutnya Asya, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya Asya dari kelompok 10 menyambung pertanyaan dari Saripudin. Jika pengelolaan pendidikan itu tidak berjalan baik, tadi kata Saripudin, apakah berdampak yang lain? Tapi kalau dari saya, apa solusi terbaik dari kelompok kalian untuk pengelolaan pendidikan ketika tidak berjalan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Asya. Selanjutnya, ada yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Ya harus nih, kelompok berapa yang belum? Yang belum 2 sudah, 11 sudah, 7, 10, masih banyak. Mana kelompok 3, 4, 4 sudah. 3, 5, 6, 8, 9. Ya. Baik, Bapak itu ada yang raise hand, boleh langsung disampaikan aja kali Ya ya? langsung. Ya. Boleh sekali duluan. Salah istilah. Melena. Silakan. Siapa namanya? Sally, Pak. Sally. Kelompok berapa Sally? Iya, izin masuk Bapak. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum ya Pak? Ya, sudah. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Sally Marlinda, perwakilan dari kelompok 8. Saya izin bertanya ya kepada kelompok 1 mengenai pengelolaan tenaga kependidikan yang sudah dijelaskan tadi pada slide 19. Menurut kelompok 1, apakah manajemen pengelolaan tenaga kependidikan tersebut sudah berjalan dengan baik antara satu dengan yang lainnya? Jika dirasa belum, hal apa sih yang menjadi kendala dalam proses pengelolaannya? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Berikutnya silakan. Mungkin Meliana, boleh Meliana. Siapa? Perkenalkan, nama Ya, saya Meliana Sabrina dari kelompok 3. Pertanyaannya berkaitan dengan pengelolaan hubungan masyarakat. Bagaimana cara sekolah atau teknik-taktik yang dilakukan oleh sekolah dalam membina hubungan baik dengan masyarakat? Gitu aja. Terima kasih. Ya. Kelompok 5, 6, 9 belum tanya. Ya. Silakan 5, 6, 9. Belum ada perwakilannya kelompok 5, 6, 9. Ya, silakan. Ya, Anissa, silakan Anissa. Anissa kelompok berapa Anissa? Ya.
Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Ini yang belum kelompok 9 dan kelompok 5 ya. 9 dan 5. Kelompok 5 siapa? Kelompok 9, kelompok 5, silahkan bertanya. Ada perwakilannya pokoknya. Kelompok 5, Injani dan Alfi. Kelompok 9, Aulia dan Melvin. Silakan. Kelompok 9 dan kelompok 5. Oke. Siapkan, makanya ke depan ini H-1 ini makalah sudah masuk Google Drive ya, supaya bisa dibaca oleh temannya. Ini makalah pengelolaan satuan pendidikan ini terlalu melebar ya ke pembahasan teman-teman yang lain, tapi tidak apa-apa, nanti kan diperdalam lagi oleh kelompok yang lain. Jadi sebetulnya pengelolaan satuan pendidikan cukup membahas sampai bagaimana sekolah atau contoh satuan pendidikan itu sekolah dikelola ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diperdalam oleh kelompok yang lain. Silakan kelompok 9 dan kelompok 5. Halo? Nah, sambil nunggu kelompok 9 dan kelompok 5, silakan dijawab cukup 3 saja. Ini kalau tidak melakukan pertanyaan, ada poin yang dikurangi ya. Komitnya gitu, 5 dan 9. Nanti boleh menyusul ditulis di mana? Di kolom chatting aja. Yang dijawab cukup 3 aja atau 4 oleh kelompok 2 ewangnya, duaan ya. Atau 3 juga boleh. Silakan kelompok 1 jawab. Halo? Kelompok 1? Iya, Pak. Ya. Izin masuk, Pak. Saya Elsa dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Sarip. Ya, silakan. Untuk tadi pertanyaannya, jika salah satu dalam implementasi pendidikan itu ada yang terganggu, apakah akan mempengaruhi pengelolaan satuan pendidikan yang lainnya? Nah, menurut pendapat kami itu iya. Jika salah satu terganggu, maka akan menghambat pengelolaan pendidikan yang lainnya. Sebagai contoh, jika pengelolaan keuangan mengalami masalah atau dalam kata lain terganggu, maka dalam pengelolaan sarana dan prasarana akan terhambat, mengalami masalah juga seperti kurang lengkap untuk sarana dan prasarananya. Karena untuk membeli atau membangun sarana prasarana itu membutuhkan uang, tetapi pengelolaan keuangannya bermasalah, maka tidak bisa dilakukan kelanjutannya tidak bisa dilakukan untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Iya. Gimana satu lagi? Ya cukup lah. Satu lagi coba, siapa? Siapa yang mau dijawab? Izin jawab pertanyaan dari Widya ya, Pak. Pada pertanyaannya itu, pada pengelolaan satuan unit pendidikan itu terdapat tindakan konkret. Nah, untuk tindakan konkret itu seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai seorang tenaga pendidik? Kualitas atau mutu guru di Indonesia masih terbilang rendah. Rendahnya kualitas guru akan berpengaruh pada pendidikan di Indonesia. Contohnya kayak kurangnya kemampuan guru menguasai materi, kurangnya mampu menguasai kelas, dan kurangnya keterampilan pada guru. Nah, adapun cara untuk meningkatkan kualitas guru itu yang pertama mengikuti penataran. Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing. Nah, cara yang kedua yaitu mengikuti kursus-kursus pendidikan seperti kursus bahasa Inggris atau komputer. Yang ketiga yaitu memperbanyak membaca.